Misalkan ini yang sudah saya tabulasi data datanya misalnya itu bagaimana tingkat stres pekerja atau tingkat stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, itu sebab stres akibatnya bagaimana? Biasanya gitu. Di, di sini nanti tak apa itu stres kerja itu tak kasih itu lambat X, kemudian kinerja pegawai itu Y. Bagaimana X berpengaruh ke Y. Kemudian di sini itu ada data, kira-kira ada 12 parameter ya. Ini sederhana. Kita masuk ke sederhana dulu. Kemudian saya menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan regresi sederhana. Regresi sederhana sendiri adalah parameter yang digunakan untuk mengukur besar pengaruh variabel bebas ke independen atau variabel independen X ke dependen atau variabel Y. X berpengaruh ke Y. Syaratnya jumlah sampelnya harus sama ya. Kemudian nilai residusialnya. Kemudian apa itu variabel bebas itu bersifat linear tadi yang lihat tadi ya. Bagaimana untuk gejala eh, apa itu lainnya? Itu biasanya yang ganda kalau ada heteroskedastisitas. Ini tadi contohnya. Misalkan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai misalkan. Kan dia ada korelasinya ya, hubungan stres kerja atau pengaruh. Biasanya di kalau sederhana ini ada KTI ya. Dilihat dari sampel apa itu 12 responden. Ya, ya kemudian kita lanjut ke SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke analyze. Kemudian masuk ke regression. Kemudian masuk ke linear. Kemudian masuk ke linear. Setelah itu dilihat eh, dependennya. Dependennya itu Y, kinerja pegawai. Stres kerja itu eh, apa itu X-nya. Nah, kemudian setelah itu ini abaikan saja, ini abaikan. Setelah itu kalau sudah dimasukkan dependen itu Y atau kinerja pegawai, independen itu stres kerjanya, terus langsung oke. Ya, kemudian langsung oke. Ya, di sini ada variable entered, model summary, ANOVA, kemudian koefisiensi, itu koefisien. Kembali lagi dilihat asinsiknya, signal, signya di sini itu bagaimana. Ini nanti bisa kali ibu-ibu nanti pindahkan ke Word,
Kemudian sekarang ke analisis datanya ya. Ke analisis data. Di analisis datanya ini Bapak, Ibu-ibu tinggal aja kembali ke hipotesis yang sudah didibandi ya. Misalkan hak nol tiba kerja terhadap pegawai. H1 atau A ada pengaruh. Nah, kembali lagi rumusnya adalah nilai asinsicnya itu terhadap 0,05. Kalau asinsicnya itu kecil, maka ada pengaruhnya X ke Y. Kalau lebih besar, berarti tidak ada pengaruh. Dilihatnya di koefisien tadi, di apa itu 0, apa itu di data yang SPSS yang sudah dimasukkan tadi. Ternyata hasilnya adalah 0,001, yaitu kurang dari 0,05. Otomatis berdasarkan apa itu kesimpulan adalah H0 ditolak, H1 diterima atau H2, yaitu ada pengaruh stres terhadap kinerja pegawai. Kemudian apa itu Bapak Ibu aslinya kalau sudah ke penelitian itu tinggal ini sih pembahasan aja. Tapi ada tambahan. T itu fungsinya apa? Di tabel itu. T itu bisa dilihat untuk mengukur di mana jika T itu lebih besar dari T tabel, oh ya, maka ada pengaruh. Tapi kalau nilai T-nya ini kurang dari tabel itu tidak ada. Ternyata sih ini berpengaruh ya. Kalau berdasarkan nilainya itu minus dia. Ini untuk catatan secara analisisnya seperti itu. Gitu aja sih simpelnya. Nanti tinggal buat pembahasan. SPS itu simpel kalau sudah ada datanya dan bisa mentabulasi. Kalau nggak ada, ya apa yang mau dianalisis gitu. Mungkin itu untuk yang regresif sederhana. Oke ya, kita lanjut yang regresi berganda ya. Kita buka ya regresi berganda. Ya, selanjutnya ada regresi.
Ya, selanjutnya adalah regresi berganda. Namanya ada ganda ya, jadi variabelnya itu lebih dari dua. Dilihat dari bagaimana apa itu antara beberapa variabel, misalkan X atau X2 berpengaruh nggak ke Y, gitu. X1, X2 ke Y-nya itu bagaimana. Kalau sederhana tadi itu parameternya cuma satu biasanya ya, untuk lingkup KTI lah. Kalau yang skripsi ya berarti dia variabelnya minimal dua atau tiga. Biasanya kalau tesis itu bisa lima. Kemudian untuk disertasi itu tidak hanya parameternya ini ya banyak, tapi dia juga bisa menganalisis atau membangun argumen teori barumu itu bagaimana dan bisa digunakan untuk ke kalayak ramai. Ya, aslinya tadi tahapan ini sih sudah ya, harus uji normalitas dulu, linearitas, multikolinearitas, ya terus. Nah, kalau di ganda ini baru adanya heterodestisitas dan juga autokorelasinya. Saya ambil contoh ini datanya tadi, motivasi, minat, prestasi. Motivasi, minat, prestasi. Ya, saya simulasikan ke SPSS-nya juga. Ya, kalau tadi itu stres, kinerja, kan hanya satu parameter ya. Kalau ini diganti tadi. Motivasi, minat, berpengaruh ke prestasi enggak? Jadi X1 motivasi, X2 ini minat. Terus yang dibutuhkan adalah Y atau prestasi. Inputnya sih sama ya. Kemudian saya ambil apa itu 12 sampel. Ini sudah saya input. Kemudian kita tinggal melakukan analisis. Analisisnya kita ke seperti biasa tadi, analyze, correlation, linear. Analyze, correlation, linear. Jangan lupa prestasi atau Y-nya itu di dependent. Kita masukkan X1 motivasi di dependent. Kemudian minat X2 di independent juga. Setelah itu nanti apa itu pada statistiknya ini sih sudah ya, sudah settingan oke. Ini juga udah oke. Ini juga oke. Jadi abaikan saja. Nah, ini kalau sudah ke dependen Y, independen motivasi langsung oke aja. Ya, langsung oke aja. Tadi untuk analisis datanya hampir sama.
amati di koefisien. Data tersebut adalah dilihat di asing-signya, interaksi dan minat bagaimana. Kalau sudah kita lanjut ke perubahan. Ya, bahasanya ya sama sih ya tadi. Kalau misalkan ini ini nanti di copy saja bisa dilihat motivasinya, datanya 0,005, jadi dia berpengaruh. Kalau dikurang dari 0,05, dia berarti tidak berpengaruh. Tetapi di sini ada data yang lebih dari 0,005. Nah, ternyata di data motivasi ini tidak berpengaruh ke prestasi. Sedangkan untuk yang minat itu asinsicnya itu adalah 0,06. Jadi kesimpulannya adalah minat itu berpengaruh ke prestasi. Nah, kok beda? Ya memang nggak masalah. Memang datanya seperti itu. Nanti di pembahasan aja. Eh, Apa itu dilihat di pembahasannya. Ya, mungkin itu saja terkait dengan apa itu uji regresi ya. Uji regresi akhirnya sudah semua. Jadi nanti bisa Bu aplikasikan ke skripsinya dan apa itu bagaimana mentabulasi datanya itu adalah yang menurut saya yang paling ya nggak sulit ya, paling membutuhkan waktu lama sih untuk mentabulasi data itu. Nanti bagaimana ini ke arah mensajikan yang lebih bagus. Masalah dia di uji SPS itu mudah. Tadi kan uji SPS hanya berapa menit, nggak ada 1 menit cara. Kalau dengan catatan datanya sudah ada, kemudian baru nanti dianalisis. Ya, masalah itu nanti hasilnya bagaimana, itu sih apa itu namanya ilmiah. Jadi bisa hasilnya sesuai teori, bisa enggak, gitu sih. Oke, mungkin itu saja.